Kita pelajari berikutnya adalah kebahasaan dalam teks prosedur. Penggunaan bahasa dalam teks prosedur yang pertama adalah kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berfungsi untuk memerintah orang lain. Kalimat imperatif memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah secara lisan, kalimat imperatif diakhiri dengan intonasi turun. Yang kedua, secara tertulis, kalimat imperatif sering diakhiri dengan tanda seru. Yang ketiga adalah penggunaan partikel lah. Ciri yang keempat adalah penggunaan inversi. Kalimat inversi adalah kalimat yang struktur fungsi predikatnya mendahului subjek. Contoh, pergilah ke bioskop Mulan. Ciri yang terakhir adalah pelaku tindakan kadang-kadang tidak diketahui. Kalimat imperatif meliputi beberapa kalimat berikut. Yang pertama adalah kalimat imperatif intransitif. Kalimat imperatif intransitif adalah kalimat pernyataan yang susunan kalimatnya tidak lengkap. Biasanya tidak terdapat subjek, atau tidak terdapat objek, atau tidak terdapat keterangan, namun dapat berdiri sendiri. Contoh sebagai berikut. Jenis yang kedua adalah kalimat imperatif transitif. Kalimat imperatif transitif adalah kalimat yang mana predikatnya membutuhkan objek atau pelengkap di dalam susunan kalimatnya. Perhatikan contoh berikut. Kalimat imperatif berikutnya adalah kalimat imperatif perintah atau suruhan. Dalam kalimat imperatif tipe ini, pembicara memberi perintah atau menyuruh lawan bicara melakukan sesuatu. Contoh sebagai berikut. Selanjutnya ada kalimat imperatif perintah halus. Dalam kalimat imperatif ini, pembicara memberikan perintah secara halus kepada lawan bicara. Contoh sebagai berikut. Jenis yang selanjutnya adalah kalimat imperatif permohonan. Pembicara meminta lawan bicara melakukan sesuatu sesuai dengan permohonan pembicara. Contoh sebagai berikut. Kalimat imperatif berikutnya adalah kalimat imperatif ajakan atau harapan. Di sini, pembicara mengajak atau berharap lawan bicara melakukan sesuatu. Contoh sebagai berikut. Jenis selanjutnya adalah kalimat imperatif larangan atau perintah negatif. Dalam kalimat imperatif ini, pembicara menyuruh dengan melarang lawan bicara melakukan sesuatu. Contoh sebagai berikut. Dan jenis yang terakhir adalah kalimat imperatif pembiaran. Di sini, pembicara menyuruh lawan bicara untuk tidak melarangnya melakukan sesuatu. Contoh sebagai berikut. Setelah tadi kita membahas kalimat imperatif, ciri kebahasaan teks prosedur yang kedua adalah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi informasi atau berita yang disampaikan secara lugas dan jelas tanpa perlu tanggapan. Ciri-ciri kalimat deklaratif antara lain yang pertama adalah kalimat hanya terdiri atas satu subjek dan satu predikat. Kemudian yang kedua, bentuknya sederhana, lugas, dan jelas. Yang ketiga, bukan merupakan bagian kalimat perintah dan bukan merupakan bagian dari kalimat tanya. Sedangkan yang terakhir, berisi informasi baik itu informasi fakta ataupun opini. Berikut adalah jenis-jenis kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah kalimat deklaratif aktif. Kalimat deklaratif aktif adalah kalimat yang dicirikan dengan penggunaan kalimat aktif.
Biasanya, predikat dalam kalimat aktif menggunakan imbuhan me, mekan, atau mei. Sebagai contoh, perhatikan kalimat berikut. Jenis kalimat deklaratif yang kedua adalah kalimat deklaratif pasif. Kalimat ini dicirikan dengan penggunaan kalimat pasif. Biasanya, predikat dalam kalimat pasif menggunakan imbuhan di, dikan, dii, atau teran. Sebagai contoh, perhatikan kalimat berikut. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan verba aksi. Verba aksi adalah verba yang menyatakan perbuatan. Perbuatan dalam verba aksi menjelaskan sesuatu yang dilakukan oleh subjek. Contoh sebagai berikut: tidur, makan, minum, belajar, membaca. Ciri-ciri verba aksi antara lain yang pertama adalah menjelaskan sesuatu yang dilakukan oleh subjek. Artinya, verba aksi ini menduduki posisi sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Ciri yang kedua adalah dapat digunakan dalam bentuk imperatif. Jenis kalimat imperatif mengandung verba aksi adalah kalimat perintah. Contoh, minum obat itu. Ciri verba aksi berikutnya adalah penggunaan bentuk pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas. Kalimat pasif biasanya diawali dengan awalan ter atau di. Kalimat pasif dalam teks prosedur digunakan jika pembicara membicarakan proses bagaimana sesuatu dibuat atau dilaksanakan, bukan sebagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Contoh sebagai berikut. Ciri selanjutnya adalah penggunaan kriteria atau batasan. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan sesuai langkah-langkah yang telah dituliskan. Oleh karena itu, kalimat dalam teks prosedur harus terperinci dan jelas batasannya. Contoh sebagai berikut. Masih mengenai ciri dari verba aksi, yang berikutnya adalah menggunakan kata keterangan. Keterangan adalah fungsi kalimat yang mudah berpindah posisi. Keterangan berfungsi memberi informasi tambahan dalam suatu kalimat. Ciri-ciri keterangan adalah: yang pertama adalah keterangan bukan unsur utama dalam sebuah kalimat. Yang kedua, keterangan dapat terletak di bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir dari sebuah kalimat, kecuali antara predikat dan objek. Contoh sebagai berikut. Jenis-jenis keterangan adalah keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan cara, keterangan penyerta, keterangan perbandingan, dan keterangan sebab. Dan ciri terakhir dari verba aksi adalah menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur yang lainnya. Dalam teks cerita prosedur, konjungsi tersebut digunakan untuk menghubungkan satu langkah ke langkah berikutnya. Dan jenis-jenis dari konjungsi ada 4. Yang pertama adalah konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang berkedudukan sama. Konjungsi koordinatif antara lain adalah kata atau, serta, tetapi, sedangkan. Konjungsi yang kedua adalah konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan bagian berstatus sama. Berbeda dengan konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif terdiri atas dua pasang kata. Contoh konjungsi korelatif adalah
tidak hanya tetapi juga, bukan hanya melainkan juga, demikian sehingga, sedemikian rupa sehingga, entah-entah, dan jangankan pun. Jenis yang ketiga adalah konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak berkedudukan sama. Satu klausa berkedudukan sebagai induk kalimat, klausa yang lain berkedudukan sebagai anak kalimat. Induk kalimat adalah kalimat yang dapat berdiri sendiri. Sementara itu, anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri sehingga harus bergabung dengan induk kalimat. Konjungsi yang terakhir adalah konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Konjungsi antar kalimat terletak di awal kalimat. Konjungsi tersebut diakhiri dengan tanda koma untuk memisahkan dengan kalimat yang menyertainya. Demikianlah pembahasan kita mengenai struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.